Bacakan pledoi penembak gama siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Aibda Robik Zainuddin menangis. Bupati Gunung Kidul Yogyakarta ngamuk usai namanya dicatut untuk penipuan. Persis Solo akan gunakan pemain asing sesuai kebutuhan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Kebakaran terjadi di Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi. 2 kios dan 1 rumah jadi korban dan api diduga berasal dari pom bensin mini yang ada di salah satu kios. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan warung Madura di Jagalan Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba segera melokalisir api agar tidak merambat. Namun kios seluler di sebelah warung Madura turut terbakar. Api diduga berasal dari pom bensin mini yang ada di warung Madura. Saat itu tengah ada yang membeli bensin, namun tiba-tiba ada api yang dengan cepat membesar. Mau beli bensin, lepas itu ada problem dari pom ini masuk gitu. Pas itu keluar api, itu aja sudah. Pom mininya itu? Iya. Langsung nyamber gitu? Iya, mungkin apinya sedikit katanya ini. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, tangis terdakwa kasus penembakan gama siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Aibda Robik Zainuddin pecah saat membacakan nota pembelaannya dalam sidang Pengadilan Negeri Semarang. Tangis pun pecah ketika Aibda Robik Zainuddin, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, membacakan isi dari berkas nota pembelaan pledoi yang terdiri dari 16 lembar di hadapan Ketua Majelis Hakim Selasa siang. Ia menyebut dari kejadian yang menimpa dirinya, keluarganya mengalami tekanan sosial dan psikologis yang luar biasa. Robik mengatakan ada dampak psikologis yang dihadapi 2 anaknya. Saya menyadari bahwa pemberitaan yang viral melalui media daring, luring, dan media sosial telah membentuk opini publik seolah-olah saya sebagai anggota Polri aktif melakukan tindakan tanpa memperhatikan prosedur ketat dan standar operasional yang berlaku. Penasihat hukum Robik Zainuddin meminta hakim untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atas dakwaan melakukan pelanggaran prosedur hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Pasalnya, dalam kejadian penembakan, terdakwa dalam kondisi hendak menyelamatkan masyarakat yang mendapat ancaman kekerasan yang bisa merenggut nyawanya. Pledoi kami pada intinya kami menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa Robik Zainuddin itu berdasarkan diskresinya sebagai anggota Polri sebagaimana diatur di Undang-Undang Kepolisian pasal 13 dan pasal 18, sedang tindakannya yang menghentikan terduga pelaku tindak pidana itu berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP sebagaimana alasan pembenar sebagai dasar dari pembelaan terpaksa. Menanggapi pembelaan dari kuasa hukum dan terdakwa, keluarga korban meminta hakim untuk berpegang pada fakta persidangan saat memutuskan perkara penembakan. Penembakan yang dilakukan dalam jarak 1,4 meter, tadi kan sudah ngomong 1,4 meter itu tidak menyebabkan kematian. Saya sampaikan tidak benar. Kenapa? Karena menurut dokter forensik yang membuka mayatnya, otopsi, itu ditemukan pelurunya itu ditembakkan dari jarak dekat mengenai panggul kanan tembus ke
pembuluh darah besar panggul kiri. Pembuluh darah besar ketika sudah kena, ya sudah, nggak mungkin akan lama. Kemarin kan nggak ngomong paling-paling 1 jam, kan gitu dokternya. Lo kayak gitu kok masih nyalahkan dokternya, penanganannya tidak cepat. Bagaimana? Kalau pingin cepat mestinya setelah ditembak langsung digoncengkan. Sementara ayah korban mengaku keluarganya masih tidak terima dengan kematian Gama akibat ditembak oleh terdakwa. Kalau saya nggak setuju ya Mbak ya. Saya sudah membunuh anak saya. Dia menangis, mungkin masih bisa melihat anaknya. Sedangkan saya masih sampai sekarang pun masih sakit hati saya Mbak. Saya masih menangis sampai saat ini. Jadi kalau dia minta dibebaskan, saya tidak terima. Sidang kasus penembakan dengan terdakwa Robik Zainuddin akan kembali dilanjutkan pada Selasa depan dengan agenda jawaban dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 81 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lukas Alexander mengatakan, kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT KHP pada 2016 hingga 2018. Perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi bahan baku industri tekstil dengan pabrik berlokasi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kredit diberikan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumen yang diajukan tidak valid dan pembiayaan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat LPEI sekaligus direktur sebuah perusahaan tekstil berinisial HP. Pihak LPEI yang terlibat diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mempermudah proses kredit. Mereka adalah DS, CAS, dan DSD yang terlibat dalam usulan serta pengambilan keputusan pembiayaan. Dari kasus ini, negara mengalami kerugian lebih dari 81 miliar rupiah. Dan dari hasil penyidikan yang kami lakukan, ditemukan alat bukti bahwa terhadap pemberian fasilitas pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa dikatakan kegiatannya ini tidak ada, tapi pembiayaannya ataupun uang negara telah dikeluarkan untuk membuat pembiayaan tersebut. Kami telah mencatatkan akibat pembiayaan ini negara mengalami kerugian sebesar 81 miliar 350 juta 12.792 rupiah. Perlu diketahui bahwa LPEI ini adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan ekspor nasional. Dengan salah satu kegiatannya adalah pemberian pembiayaan pada debitur, yaitu direct export atau indirect export, baik level korporasi maupun level UKM. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta ngamuk, namanya dicatut untuk penipuan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan memberi pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang ditemukan dalam kondisi dirantai dan kelaparan di sebuah rumah yang berkedok yayasan di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Dari 4 anak yang dirantai, 2 diantaranya adalah warga Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Semarang, kedua anak yang merupakan warga Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, merupakan kakak beradik. SAW berusia 14 tahun, sementara adiknya IR berusia 11 tahun.
Mereka dititipkan kepada pemilik rumah dengan maksud untuk belajar. Setelah kasus anak dirantai dan kelaparan ini terkuak, Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan menjemput kedua anak tersebut dan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dari info dari Dinsos Balik, anak itu satu kondisi fisiknya sehat-sehat saja, karena kemarin kan infonya bahwa anak itu sudah diberi makan dan sebagainya, karena sudah masuk di rumah singgah. Setelah kasus itu hari Minggu itu kan sudah di rumah singgah, otomatis kami cukupi baik makannya, baik tidurnya, semuanya kan kita cukupi, sehingga untuk kesehatannya mereka baik-baik saja. Untuk psikisnya juga, karena di rumah singgah juga ada pendamping psikologis, jadi kita berikan pendampingan psikologis. Dan terakhir ini update-nya kemarin itu dititipkan di pondok pesantren yang terdekat. Jadi, ada kekerasan nggak Bu terhadap anak itu? Atau cuma dirantai aja itu? Kalau update-nya dari Boyolali, karena kita memang tidak bisa ketemu dengan anak, belum bisa ketemu dengan anak tersebut. Anak tersebut ya itu tadi dirantai karena takutnya tidak ada kekerasan. Tidak ada, belum diketemukan kekerasan fisik yang lainnya. Sebelumnya 4 orang anak ditemukan dalam kondisi dirantai dan kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kasus ini terungkap setelah warga menangkap seorang anak yang kedapatan mencuri kotak amal masjid untuk membeli makanan. Warga yang kemudian membawa anak tersebut ke rumahnya lalu terkejut karena sejumlah anak ditemukan dengan kaki terantai dan kelaparan di rumah yang berkedok yayasan. Kepala Desa Mojo menyebut korban sudah hampir 1 bulan dirantai dan diberi makan singkok rebus yang tak layak konsumsi. Para korban juga kerap mendapat kekerasan fisik dari pelaku. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, Gram namanya dicatut dan digunakan untuk menipu warga. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntaningsih, mengamuk terhadap pelaku. Penipuan dilakukan pelaku dengan modus meloloskan anggota keluarganya menjadi ASN. Jangan menganggap saya bodoh. Wes jelas kowe sing njaluk duit. Jelas kowe sing balekke. Kok dadakmu bengong? Dikira kowe mandang aku wis bodoh. Aku iso dadi buta, ngerti ra? Dalam video amatir, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaningsih mengamuk kepada pria yang diduga mencatut namanya untuk tindak kejahatan penipuan. Pelaku ditangkap di salah satu rumah warga di Kapanewon, Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sempat berbelit-belit saat dikonfirmasi membuat Endah Subekti marah. Pelaku yang merupakan warga Kediri, Jawa Timur, diduga sempat meminta uang sejumlah 10 juta rupiah kepada korbannya dengan janji dapat meloloskan anak korban menjadi ASN di lingkungan pemerintah daerah Gunung Kidul. Kepada korban, pelaku mengaku uang tersebut diminta Bupati untuk penempatan anak korban. Saat ditelusuri lebih lanjut, pelaku diketahui juga melakukan aksi penggelapan mobil rental dan melakukan sejumlah aksi penipuan lainnya. Ketemu dengan pelakunya, kemudian langsung kita serahkan ke Polres, karena yang punya kewenangan untuk itu adalah Polres Gunung Kidul, dan kami berterima kasih pada Pak Wakapolres, Pak Kabid Ops, dan Pak Kasat yang langsung bertindak cepat untuk mengamankan yang bersangkutan. Ternyata di luar yang bersangkutan itu melakukan penipuan bermoduskan menawarkan pekerjaan, yang bersangkutan juga sedang melakukan penipuan untuk menggadaikan mobil, kemudian rental mobil tetapi digadaikan dan ada yang dijual. Sehingga khawatirnya kalau tidak segera ditangani secara teknis dan khusus, banyak korban-korban lagi yang akan menjadi korban dari orang tersebut. Sehingga bagi seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang asing. Kasus penipuan ini sudah ditangani oleh polisi. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Gunung Kidul, Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan di pasar tradisional. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak khawatir. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Sucahyo mengatakan, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim, belum ditemukan indikasi beras oplosan
di pasar-pasar tradisional di wilayah Jawa Tengah. Seluruh dinas perdagangan di tingkat kabupaten kota pun diimbau untuk memperketat pengawasan distribusi beras, terutama di retail modern dan pasar swalayan. Tidak ada, belum ditemukan. Mungkin itu kan kita lakukan pantauan di pasar-pasar. Nggak tahu kalau itu di luar pasar tersebut. Berarti sejauh ini untuk pasar tradisional itu belum ditemukan ya Pak ya? Belum. Tapi kalau untuk yang kayak supermarket gitu Pak, di Sdak ada pantauan ke situ nggak Pak? Mungkin. Di Sdak tentunya ada saat-saat harga-harga itu tinggi, khususnya menjelang hari raya dan hari-hari keagamaan ya, itu biasanya kami juga turun ke lapangan terkait dengan kenyamanan konsumen. Dalam arti sementara untuk tingginya harga beberapa komoditas bahan pokok termasuk beras, Sucahyo menyebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terus bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait untuk rutin melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, seluruh koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang sudah berbadan hukum. Total ada 177 koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Semarang. Kepala Dinas Koperasi Kota Semarang, Margareta Mita Dewi Sopa mengatakan, koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang sudah terbentuk. Total ada 177 koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada dan semuanya sudah berbadan hukum. Untuk membantu mensuplai kebutuhan koperasi Kelurahan Merah Putih, Dinas Koperasi Kota Semarang akan menggandeng pihak ketiga. Diharapkan ke depan koperasi Kelurahan Merah Putih nantinya bisa menjadi wadah UMKM sebab anggota dari Koperasi Merah Putih juga masyarakat setempat termasuk di dalamnya para pelaku UMKM. Dinas Koperasi juga akan menggandeng perbankan jika koperasi kelurahan membutuhkan permodalan. Alhamdulillah sudah terbentuk jadi 177 totalnya sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Semarang dan semuanya sudah berbadan hukum. Nanti Koperasi Kelurahan Merah Putih akan jadi wadahnya UMKM. Karena anggotanya Koperasi Kelurahan Merah Putih kan juga seluruh warga kelurahan yang ada di koperasi itu berdiri. Jadi itu pasti ada UMKM-nya. Nanti UMKM-nya kan jadi anggota. Nanti barang-barangnya UMKM bisa nanti dijualkan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nantinya ada 13 jenis usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih antara lain perdagangan, klinik kelurahan, agen LPG, agen pupuk hingga pengelolaan sampah. Untuk sementara, bangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut akan bersama dengan kantor kelurahan setempat. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Persis Solo akan gunakan pemain asing sesuai kebutuhan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Usia pelajar sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, upaya penyuluhan bahaya narkoba harus diintensifkan. Seperti yang dilakukan DPD Geram Jawa Tengah di SMA Negeri 6 Kota Semarang saat kegiatan MPLS. Gerakan Rakyat Anti Madat atau Geram Jawa Tengah melakukan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba pada anak pelajar di SMA Negeri 6 Kota Semarang. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2025-2026. Ketua DPD Geram Jawa Tengah Hafidz Sungkar mengatakan, pelajar sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba sehingga upaya pencegahan
seperti penyuluhan harus diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah dan di forum-forum yang diikuti usia pelajar. Ya, kami melihatnya banyak sekali ini para pelajar karena ketidaktahuan mereka atau karena keisengan mereka mencoba-coba yang namanya narkoba itu sendiri, akhirnya menjadi keterusan. Nah, ini bahaya. Nah, jadi kami datang di sini menghimbau untuk mereka jangan sekali-sekali memakai narkoba. Rasanya sih bagus untuk menghindari narkoba untuk para pelajar ya. Tapi kamu sendiri tahu nggak sih narkoba itu seperti apa? Saya sih tahu ya, narkoba itu zat adiktif yang membuat kita kecanduan dan bisa merusak hidup kita. Ya, dengan penyuluhan tadi sih saya sudah paham, makanya saya tidak mau menyentuh dan mendekati hal-hal yang bersifat adiktif seperti itu. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan di SMP dan SMA lainnya di Kota Semarang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Regulasi baru Liga Indonesia memungkinkan untuk klub mengontrak 11 pemain asing. Namun Persis Solo tak akan memaksimalkannya dan hanya akan menggunakan jasa pemain asing sesuai kebutuhan tim. Persis Solo masih terus menambah kualitas tim dengan mendatangkan sejumlah pemain, terutama untuk pemain asing, di mana Superliga musim depan memiliki regulasi baru. Ada 11 pemain asing yang diizinkan untuk dikontrak oleh satu klub. Ini memungkinkan klub dengan dana besar memiliki banyak pemain asing bintang untuk memperkuat tim. Persis sendiri hingga saat ini sudah memperkenalkan 7 pemain asing, yaitu Sandro Seng, Kodai Tanaka, So Yamamoto, Clayton Santos, Jordi Tutuarima, Fuad Sule, dan Adriano Castanhira. Terkait kuota 11 pemain asing, pelatih Peter Deru menegaskan tidak akan terjadi di skuad Laskar Sambernyawa. Persis sudah mulai berlatih dan juga menggelar latih tanding. Terakhir melawan Kendal Tornado FC, Persis berhasil menang 2-0. Sejumlah pertandingan persahabatan, salah satunya melawan PSIM Yogyakarta, juga sudah masuk ke jadwal tim kebanggaan Wong Solo ini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.